Selamat pagi teman-teman yang suka berhemat. Di era yang serba digital ini, listrik jadi sumber energi yang paling dibutuhkan untuk menunjang keperluan sehari-hari. Tahu nggak sih gimana listrik ini dihasilin? Listrik di Indonesia sebagian besar dihasilin di PLTU cuy. Dan bahan bakar utamanya pakai batu bara. Faktanya, hampir 85% sumber listrik di Indonesia berasal dari PLTU. Nah, tahu nggak sih, dari PLTU ini banyak loh dampak negatifnya. Eksploitasi alam dan polusi lingkungan sudah jadi risiko yang harus ditanggung dari aktivitas di PLTU. Ditambah lagi nih cuy, batu bara kan sumber daya yang terbatas. Tapi, ada kabar gembira nih coy. Hari ini kita menunjukin beberapa pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya yang tidak terbatas, mantap, hemat, dan tentunya cocok di Indonesia nih coy. Yang pertama, PLTB atau pembangkit listrik panas bumi merupakan pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energi. Dilansir dari Dirjen ESDM, hingga tahun 2019, potensi dari sumber daya panas bumi di Indonesia mencapai angka 23,9 gigawatt dan baru dimanfaatkan 8,9% saja cuy. Nah, buat ngasilin listrik, sumber uap panas yang ada di dalam perut bumi ini akan dialirkan di dalam pipa menuju turbin uap. Kemudian, uap ini akan digunakan untuk memutar generator yang akan mengubah energi dari aliran uap menjadi energi listrik. Kemudian, uap ini akan dialirkan kembali ke bawah tanah. Namun sebelum itu, uap akan diubah menjadi air kembali menggunakan kondenser dan cooling tower. Nah, tapi bedanya apa dong dengan PLTU? PLTB ini memiliki polusi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan PLTU. Dan sumber dayanya kan panas bumi nih. Ini termasuk sumber daya alam yang tidak terbatas. Tentunya akan lebih ekonomis. Yang kedua, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Indonesia merupakan negara khatulistiwa yang disinari matahari sepanjang tahun, yang rata-rata mengalami penyinaran 6 hingga 8 jam per hari. Yang jelas, ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara 4 musim yang ada di luar garis khatulistiwa cuy. Nah, ini merupakan potensi yang sangat baik untuk dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga surya. PLTS menggunakan fotovoltaik atau PV sebagai media untuk menyerap cahaya yang dipancarkan matahari. Nah, dari energi ini akan diubah menjadi listrik DC. Untuk kebutuhan sehari-hari, listrik ini perlu diubah dahulu menjadi listrik AC menggunakan inverter. Sistem PLTS umumnya ada dua, off-grid dan on-grid. Perbedaannya adalah sistem off-grid memerlukan baterai untuk menyimpan listrik yang dihasilkan dari PV. Sedangkan sistem on-grid tidak perlu menggunakan baterai karena sistem on-grid terhubung dengan sistem kelistrikan konvensional. Nah, PLTS ini juga sangat ramah lingkungan karena hampir tidak ada limbah yang dihasilkan selama prosesnya. Yang ketiga, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selain matahari, kita juga mempunyai sangat banyak sungai yang mengalir di pegunungan di Indonesia ini. Potensi besar ini tentunya dapat digunakan untuk PLTA. Nah, cara kerja dari PLTA adalah memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari aliran sungai yang telah dibendung untuk menggerakkan turbin air. Nah, turbin air ini kemudian akan dikouple dengan generator untuk menghasilkan listrik. Sejauh ini, sumber energi terbarukan dari PLTA adalah yang terbesar jika dibandingkan dengan sumber energi terbarukan yang lainnya, yakni 7 gigawatt lebih. Itu pun masih sekitar 10% dari seluruh potensi PLTA yang dapat dibangun di Indonesia. Bendungan yang dibangun juga dapat bermanfaat selain untuk listrik, juga untuk penampungan air, sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk keperluan yang lebih luas bro, seperti pengairan, objek wisata, maupun sebagai sumber air. Yang keempat, PLTV. Nah, waktu pandemi gini, sekarang mungkin kamu lagi santai tiduran main HP sambil kipas angin nyala, angin sepoi-sepoi. Nah, coba perhatiin kira-kira kalau anginnya gede bisa jadi listrik gak ya? Ya, angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga angin adalah mengkonversikan energi angin, aliran angin menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Kemudian terkabel dengan generator yang berguna untuk mengubah energi itu menjadi listrik. Mungkin ada yang bertanya,
Oh iya, angin kan ada di mana-mana. Kenapa tidak dibangun di seluruh tempat aja biar listriknya gratis? Oh, tidak semudah itu Alonso. Ada syaratnya. Yakni PLTP perlu kecepatan anginnya harus di atas 6 meter per second. Truk tanah pun harus kuat untuk menopang turbin angin yang tingginya rata-rata gede banget, 80 meter. Dan tentunya harus jauh dari permukiman, karena baling-balingnya udah bisa dibayangkan, pasti gede. Tepatnya 57 meter. Dan kalau itu sampai dekat dengan pemukiman, wah, bahaya boy. Nah, Indonesia sudah mulai memanfaatkan angin dengan membangun beberapa pembangkit listrik tenaga bayu. Seperti di Sidarap, Sulawesi Selatan yang baru saja diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo pada tahun 2018 silam. Yang kelima, yang terakhir nih bro, dan yang paling keren, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalian pasti tahu kan nuklir, salah satu unsur yang paling ditakuti dalam persenjataan saat era perang modern, yakni perang kedua dunia hingga saat ini. Tapi kali ini nuklir yang dimaksud bukan untuk persenjataan cuy, namun fungsinya lebih untuk pembangkitan listrik yang jelas tidak akan membawa bencana, tapi justru akan membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Nah, sebenarnya kelebihannya PLTN ini apa sih? Nah, PLTN itu memiliki emisi gas yang jauh lebih kecil dan dapat mengurangi bahan bakar fosil. Sehingga PLTN ini adalah salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan cuy. Saat ini Indonesia sudah memiliki lembaga penelitian nuklir yang sudah berdiri sejak tahun 1958, yakni Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN. Dan BATAN juga telah membangun beberapa PLTN skala kecil untuk kebutuhan riset bro. Berdasarkan kutipan yang dilakukan oleh beberapa sumber, Indonesia memiliki potensi sebesar 60.000 ton uranium, setidaknya pada tahun 2015. Nah, uranium sendiri adalah bahan bakar atau sumber utama dari reaksi nuklir. Untuk prinsip kerja dari PLTN, sangat mirip dengan PLTU, namun sumber panas yang dihasilkan berasal dari reaksi nuklir yang terjadi untuk menguapkan air. Nah, sebenarnya banyak polemik terhadap pembangunan PLTN di Indonesia. Salah satunya isu yang diangkat adalah permasalahan limbah radioaktif serta lokasi geografis Indonesia yang terletak pada cincin api Pasifik yang membuat Indonesia sangat rawan terkena bencana seperti tsunami, gempa, gunung meletus yang tentunya akan sangat berbahaya bila hal itu terjadi di daerah sekitaran PLTN-nya bro. Namun jika kita lihat dari negara lain seperti Jepang, mereka pun juga mampu menjalankan PLTN hingga saat ini walaupun mereka pun sempat mengalami bencana seperti gempa, tsunami yang terjadi berkali-kali. Sehingga kami rasa seharusnya Indonesia pun juga harus mulai mempertimbangkan untuk penggunaan PLTN di Indonesia. Nah bro, jadi cukup segini aja nih dari kita. Nah, kita sebagai anak muda tentunya harus bisa menjaga lingkungan serta harus bisa memanfaatkan tuh potensi-potensi yang ada di Indonesia, khususnya di bidang energi. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum.